Baik, kita lanjut ke perbincangan. Saya mau ke Prof. Burhan. Prof, kalau melihat ini sebenarnya penting nggak sih pertemuan antara Prabowo Subianto, Presiden terpilih, dan juga Anies Baswedan? Dan apakah memang ada kendala-kendala dalam arti pertemuan ini sebenarnya komunikasi antara Prabowo dan juga Anies cair begitu ya? Tapi apakah harus ada approval dari berbagai pihak begitu sehingga pertemuan ini dapat terjadi? Jangan lupa Rati, sebenarnya inisiatif untuk mengajukan pertemuan itu sudah lama datang dari Mas Anies. Kita ingat sebelum Mas Anies akhirnya dicapreskan, maju dalam gelanggang elektoral Pilpres melawan Pak Prabowo, Mas Anies sempat mengajukan inisiatif untuk bertemu dengan Pak Prabowo yang diklaim oleh Mas Anies sebagai usaha untuk pamitan. Karena bagaimanapun Mas Anies menang di Pilkada Jakarta 2017 itu sepenuhnya atas dukungan Pak Prabowo. Sementara di Ya. Pilpres 2024 kemarin akan melawan Pak Prabowo yang memenangkannya di Jakarta. Tetapi klaimnya Gerindra dalam hal ini adalah Andre Rosiade, tidak ada inisiatif dari Mas Anies untuk bertemu dengan Pak Prabowo, sehingga pada saat itu tidak terjadi pertemuan antara kedua tokoh. Jadi kalau ditanya apakah betul ada usaha dari Mas Anies untuk mengajukan pertemuan kembali dengan Pak Prabowo, saya yakin ada. Meskipun mungkin proposal pertemuannya tidak bersifat formal, apalagi dalam politik ya, itu kan seringkali pertemuan penting para tokoh itu ya disampaikan secara informal. Nah, pertanyaannya seberapa penting pertemuan tersebut? Kalau dari sudut pandang sosiologis penting ya buat semua elit, meskipun berbeda rute terkait dengan proposal elektoral, itu sebaiknya memberikan sinyal kepada pemilihnya bahwa betapapun mereka berbeda jalan, mereka masih bisa bersua ya secara kemanusiaan. Tetapi dari sisi politik, memang yang mengambil keuntungan Mas Anies menurut saya. Kalau terjadi pertemuan itu, ya. Mengapa saya katakan demikian, Rati? Karena kalau Pak Prabowo menemui Mas Anies, tentu Mas Anies punya ekspektasi ya, majunya beliau di Pilkada Jakarta nanti itu setidaknya direstui oleh Pak Prabowo, dan Mas Anies berharap tidak ada ganjalan terkait dengan rencana majunya Jakarta. Dan jangan lupa, waktu Pilkada Jakarta nanti dijalankan tanggal 27 November, itu Pak Prabowo sudah dilantik sebagai presiden. Nah, jadi menurut Ya, saya secara politik sangat menguntungkan Mas Anies. Meskipun lagi-lagi baik. per hari ini kita belum menangkap sinyal apakah ada respon positif yang sama. Artinya Pak Prabowo menemui Mas Anies ya, dan kemudian akan terjadi satu dinamika elektoral yang bisa saja mengubah peta elektoral di Jakarta. Misalnya ya, Mas Anies setelah ada pertemuan dengan Pak Prabowo ditawari jadi menteri. Dan kalau ditawari jadi menteri, kan Mas Anies bisa saja mengurungkan niatnya untuk maju di Pilkada Jakarta, dan itu akan mengubah peta elektoral. Wah, ini bisa tambah tema dialog lain lagi nih kalau begitu nih. Nanti saya tadi apa namanya, ini akan berdampak manis untuk Anies begitu ya kalau misalnya jadi bertemu. Tapi kemudian bagaimana dengan PDIP yang sempat mewacanakan akan berkomunikasi dengan Anies juga untuk mengusung Anies Baswedan. Mas Seno, kalau tadi dikatakan juga ada pertanyaan dari Mas Burhan, kalau memang ternyata komunikasi dengan Anies juga sedang berjalan, apakah PDIP juga mengaitkan atau memberikan syarat ada calon dari PDIP yang harus ikut dalam pencalonan kandidasi nanti? Mas Seno? Bahwa kalau kita ingat, Ya, ya, silakan. kalau kita ingat bahwa pada saat Mas Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta di periode yang lalu, itu ketua DPRD Jakarta dari PDI Perjuangan, Pak Prasetyo Edy Marsudi. Artinya secara kelembagaan, interaksi itu pernah terjadi antara sebagai ketua DPRD dan sebagai gubernur Jakarta. Sehingga kalau bicara tentang sosok Mas Anies, teman-teman PDI Perjuangan Jakarta tentu sudah tidak asing lagi. Karena selama sekian tahun terakhir banyak kemudian melakukan komunikasi sebagai dalam rangka kelembagaan gubernur dan ketua DPRD. Sehingga secara formal bahkan nama Mas Anies kan termasuk salah satu yang diusulkan kepada DPP untuk dipertimbangkan, Mbak Puan, dan banyak kemudian
jajaran pimpinan partai menyatakan bahwa semuanya sedang kami bahas dengan matang. Persoalannya tentu saya sepakat dengan pernyataan Pak Arisa di awal tadi, bahwa semua partai politik tentu punya kepentingan untuk mendorong kader-kadernya menduduki jabatan strategis di ruang-ruang publik. Karena itulah fungsi partai politik. Dan di Jakarta pun kami bukan kemudian datang dengan kosongan. Artinya banyak sekali nama-nama kader PDI Perjuangan yang juga memiliki rekam jejak yang dikenal publik Jakarta, memiliki modal elektabilitas yang cukup kuat, dan juga memiliki basis keterkenalan yang lumayan. Kalau kita mendengarkan dari banyak nama yang disebut itu kan sebenarnya nama-nama yang punya track record panjang di pengalaman memimpinnya masing-masing. Pak Andika, termasuk Pak Ahok, kemudian Pak Basuki PUPR, kemudian ada misalnya dari Jakarta sendiri ada Pak Pras dan Pak Charles Honoris. Nama-nama ini kan nama-nama yang sudah sangat familiar di kalangan publik Jakarta, sehingga tentu saja kami memiliki kepentingan untuk bagaimana caranya mendorong agar kader-kader kami dapat menduduki jabatan strategis, entah sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Nah, persoalan yang kedua itulah yang hari ini sedang kami simulasikan dan petakan sambil melakukan komunikasi politik. Jadi kurang lebih gambarannya adalah tentu kami punya keinginan untuk mendorong kader kami juga di dalam posisi-posisi tersebut. Itu, Mas. Baik, Mas Seno, saya mau ke Bang Riza. Bang Riza, kalau melihat tadi ada komentar dari Mas Burhan begitu ya terkait tawaran Anies Baswedan menjadi menteri. Nah, ini kan juga ramai diperbincangkan begitu ya. Apakah memang sudah ada arah atau plan ke sana dari Bapak Prabowo Subianto? Iya, sejauh yang saya tahu belum sejauh itu ya. Jadi sejauh yang saya tahu ya, Pak Prabowo dengan tim ya di internal maupun dengan koalisi masih terus menggodok, merumuskan ya format kabinet ke depan ya. Karena kalau misalnya nanti ditawari jadi menteri, Anies menjadi menteri, peta koalisinya berubah kalau tadi kata Prof Burhan. Tidak ada Anies lagi di pilkada. Iya, itu pendapat Prof Burhan saya kira bisa saja ya. Namun demikian sekali lagi kami di internal masih menggodok ya format kabinet ke depan ya, termasuk nomenklaturnya seperti apa. Belum sampai menyebut nama siapa ya. Kalau di publik biasalah di medsos kan si A jadi apa gitu biasa, itu biar rame aja lah. Kalau nggak gitu nggak rame kan, gitu ya. Nyenengin orang-orang yang masuk dalam daftar itu. Selebihnya itu kan urusan Pak Prabowo, Mas Gibran dengan koalisi. Ya Allah lah yang menentukan Tuhan ya. Takdir kita semua nih manusianya bagaimana Allah nanti. Nah jadi sekali lagi tidak sejauh itu ya. Jadi yang penting bagi kami Pak Prabowo itu selalu mengedepankan kepentingan bangsa negara persatuan ya. Beliau ini tidak hanya orang yang baik, bijaksana, tapi udah kelasnya negarawan lah. Jadi kalau kembali ke dulu 2017 semua tahu dulu bagaimana Pak Anies dikubur ya kan. Sedemikian sama Pak Prabowo, tapi Prabowo bisa menerima begitu. Karena bagi Prabowo tidak ada ruang pribadi, yang ada ruang kepentingan bangsa negara. Oke.